Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Antika, NPM 2006184. Nah, teman-teman, untuk penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari learning. Di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan, sedikit saya jelaskan. Yang pertama ada supervised learning, yang kedua ada unsupervised learning, 3 semi-supervised learning, dan 4 ada reinforcement learning. Nah, yang pertama itu adalah supervised learning. Nah, supervised learning ini mengacu pada sebuah teknologi kecerdasan buatan yang tergolong ke dalam kategori machine learning, di mana pada teknologi ini tuh melatih algoritma dari perangkat komputer pada proses input data yang telah diberi label untuk output yang tertentu. Nah, untuk si supervised learning ini bertujuan untuk membangun sebuah model, gunanya itu untuk membuat suatu prediksi berdasarkan bukti. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah unsupervised learning. Si unsupervised learning ini adalah penggunaan algoritma atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI untuk mengidentifikasi pola dalam kumpulan data yang berisi titik data yang tidak diklasifikasi atau diberi label. Nah, yang ketiga itu semi-supervised learning. Semi-supervised learning ini dapat diartikan sebagai salah satu jenis machine learning dengan melibatkan data dalam jumlah kecil hingga sangat besar, baik itu datanya dengan label maupun tanpa label. Si machine learning ini itu dibutuhkan ketika data itu memiliki label yang kurang sesuai. Nah, data yang tidak memiliki label, kita juga akan butuh banyak waktu gitu untuk memberi label pada data tersebut. Dengan adanya semi-supervised learning, proses dalam pengolahan data itu akan lebih mudah berkat ketersediaan algoritma ini. Nah, untuk yang keempat yaitu reinforcement learning. Ini tuh adalah ilmu yang pengambilan keputusan dengan mempelajari perilaku optimal dalam sebuah lingkungan untuk mendapatkan reward yang maksimal. Sementara itu, dalam konteks data science, reinforcement learning itu merupakan teknik pembelajaran mesin yang memungkinkan agent atau subjek yang melakukan tindakannya itu untuk belajar dalam sebuah lingkungan yang interaktif melalui sebuah sistem trial dan error dari feedback yang didapatkan dari tindakan dan juga pengalaman mereka sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu teknik supervised learning, salah satu learning, yaitu teknik supervised learning yang sudah sedikit saya rangkum beberapa. Di sini saya mengambil judul analisis, pantauan, dan klasifikasi citra digital penginderaan jauh dengan data satelit landas TM melalui teknik supervised classification atau studi kasus Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara. Di sini untuk penulisnya Jarjis Anuhanindito, terus Eko Sediono, dan Adi Setiawan. Untuk penelitian lain ini menyatakan bahwa salah satu yang menunjang keakuratan analisis pengolahan citra itu yakni besarnya tutupan awan yang menyelimuti suatu study area. Nah, untuk metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yang ada di gambar satu ini. Tahapan yang pertama itu adalah tahapan pengumpulan data. Jadi dikumpulkan terlebih dahulu si data-data yang akan digunakan. Di sini dilakukan untuk konversi citra, cropping citra, peningkatan kontras citra, dan klasifikasi citra. Lalu di bawahnya di tahap yang kedua kita lakukan citra terklasifikasi. Lalu ada tahapan yang ketiga yaitu dilakukan analisis dari data-data yang sudah dikumpulkan tadi. Lalu yang terakhir yaitu presentasi hasilnya dan dijelaskan pemaparan tentang penelitian yang sudah dilakukan.
Nah, yang untuk konversi citra ini, citra satelit landas TM yang diunduh merupakan citra satelit yang terdiri atas beberapa band hasil rekaman sensor satelit. Jadi si citra ini masih berekstensi titik dan belum dapat dianalisis, sehingga perlu dilakukan konversi citra yang bertujuan yaitu untuk mempermudah dalam proses penganalisisannya. Nah, di sini ada beberapa band-band yang sudah dihasilkan dari citra hasil dari konversi yang sudah dianalisis tadi, yang sudah dikonversi dan hasilnya seperti ini. Ada band 1, band 4, band 2, band 5 sampai band 7. Hasil dari pembahasan dari jurnal yang sudah saya ambil di sini, penelitian ini menghasilkan sebuah citra yang terklasifikasi serta telah ditentukan klasifikasi vegetasi yang terdapat itu di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Nah, di sini adalah gambar, di sini menunjukkan citra hasil klasifikasi pengolahan data citra satelit landas TM. Nah, di sini gambarnya seperti ini. Di sini ada data raster, data vektor. Nah, di sini data vektor, raster, vektor. Terus di sini ada citra hasil cropping juga. Nah, di sini di crop ya untuk lebih jelasnya. Lalu di sini ada analisis kenampakan citra, ada bayangan awan, terus ada awannya juga. Terus di sini ada permukiman, terus lahan pertaniannya, terus bagian hutan, terus ada juga di sini ada bagian lahan kosong. Terus untuk hasil yang keenam ada peta hasil klasifikasi dan hasilnya seperti ini. Terus legend klasifikasi citra. Nah, berdasarkan dari citra yang sudah diklasifikasi tersebut, tercatat bahwa vegetasi hutan masih sangat dominan di Kabupaten Minahasa Tenggara. Nah, dari penampakan citra tercatat bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara ini masih Minahasa ini masih berupa hutan. Nah, sedangkan yang pemukiman penduduk di sini, pemukiman penduduk itu berada di beberapa titik tertentu saja. Lalu diikuti dengan beberapa penampakan citra yang lainnya. Nah, ini di sini ada juga tabel penampakan citra wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara yang menggambarkan hasil analisis klasifikasi citra satelit landas TM dan grafik mengenai penampakan Kabupaten Minahasa Tenggara. Nah, mungkin untuk resume yang sudah saya jelaskan itu di sini juga ada grafik penampakan lahan Kabupaten Minahasa. Untuk grafik penampakan lahan Kabupaten Minahasa Tenggara di sini ada beberapa untuk grafiknya ya. Di sini ada yang lebih tinggi, yang paling tinggi berwarna biru di sini, terus paling rendah di sini ada warna merah. Terus di sini ada juga tabel luas penampakan citra hasil dari klasifikasi, di mana untuk penampakannya itu ada hutan. Itu untuk luas lahannya 49,916,47 ribu. Ya gitu untuk lahan persawahan, terus ada lahan kosong juga, terus di sini juga ada permukiman untuk luas. Nah, mungkin untuk penjelasan dari saya mengenai jenis-jenis learning dan juga resume yang sudah saya ambil dari jurnal penelitian mengenai teknik supervise. Nah, mungkin sekian, mohon maaf masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.